Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya. Perkenalkan, nama saya Nita Andriani. Baik, saya di sini mau menjelaskan sesuatu nih, yaitu tentang apa sih genetika dan apa sih materi dalam genetik itu sih, gitu ya. Oke, apa sih itu pengertian genetika? Nah, genetika sendiri merupakan salah satu cabang ilmu biologi nih. Salah satu cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang bagaimana persamaan dan perbedaan sifat yang diturunkan pada makhluk hidup atau sifat yang diturunkan dari induk ke keturunannya. Nah, selain itu, genetika juga mencoba menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan apa yang diturunkan atau yang diwariskan dari suatu induk ke keturunannya. Nah, bagaimana juga mekanisme materi genetika untuk diturunkan atau diturunkan dan bagaimana peran materi genetik itu sendiri. Kemudian satuan dari terbesar ke terkecil nih. Yang pertama ada individu. Dari individu kita teliti, ternyata di dalam individu terdapat banyak sekali sel. Nah, kemudian di dalam sel itu terdapat banyak juga kromosom. Dan di dalam kromosom itu ada DNA. Dan di dalam DNA juga terdapat suatu gen. Nah, gen tersebut merupakan pembawa sifat yang diturunkan dari induk ke keturunannya. Oke, yang akan kita bahas dari mulai terkecil ke yang terbesar. Oke, jadi yang pertama ada gen. Gen adalah unit atau suatu materi genetik yang merupakan pembawa sifat dalam bentuk kode-kode, atau gen merupakan segmen DNA yang menyimpan informasi-informasi genetik susunan asam amino suatu rantai polipeptida atau protein. Nah, gen dapat juga mengatur segala sifat-sifat baik yang tampak atau fenotip ataupun yang tidak tampak atau genotip. Kemudian ada materi genetik. Nah, materi genetik itu apa saja sih? Nah, tadi yang kita bahas sudah ada gen. Jadi materi genetik ini ada yang pertama kromosom, kemudian gen, alel, DNA, RNA. Nah, itu merupakan materi genetik dari salah satu ilmu genetika yang akan dipelajari. Oke, yang akan pertama kita bahas yaitu DNA. DNA atau deoksiribonukleik asid. Nukleik asid merupakan asam amino dan deoksiribosa merupakan gula pentosa atau gula ribosa. Jadi, DNA merupakan rantai polinukleotida yang saling berikatan. Nah, dalam satu nukleotida itu berisi satu basa nitrogen, satu gula ribosa, dan satu gugus fosfat. Jadi, kalau polinukleotida yaitu rangkaian nukleotida atau kumpulan nukleotida. Nah, itu dari DNA. Kemudian RNA itu terbagi menjadi 3, atau asam ribonukleik itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada rRNA, tRNA atau transfer RNA, dan yang ketiga ada mRNA atau messenger RNA atau RNA duta. Kemudian dalam DNA atau RNA itu tersusun subunit-subunit yang disebut dengan nukleotida. Nah, masing-masing nukleotida tadi terdiri dari gula pentosa yang disebut dengan deoksiribosa atau ribosa, kemudian asam fosfat dan basa nitrogen. Nah, basa nitrogen ini sendiri terdiri dari 2 jenis. Yang pertama ada basa purin dan pirimidin. Nah, basa purin terdiri dari basa guanin dan adenin. Kemudian basa pirimidin terdiri dari basa timin dan urasil. Nah, perbedaannya dari basa RNA dan DNA itu terdapat dalam basa pirimidin. Nah, jika dalam
DNA itu terdapat basa timin, dan kalau dalam RNA itu diganti dengan basa urasil. Nah, kemudian selanjutnya ada kromosom. Kromosom merupakan struktur benang-benang. Nah, benang-benang halus dan tipis itu disebut kromatin, dan kumpulan dari benang-benang tipis dan menggulung itu disebut dengan kromatid, dan kromosom merupakan kumpulan dari kromatid tersebut. Nah, dalam tubuh manusia biasanya kromosom itu terdiri dari 23 kromosom atau 46 bagian kromosom. Kemudian kromosom berdasarkan fungsinya itu terbagi menjadi dua, yaitu autosom. Autosom merupakan kromosom yang mengendalikan sifat-sifat tubuh seperti warna kulit, warna mata, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada genosom. Genosom ini merupakan penentu jenis kelamin, contohnya pada kromosom X dan Y, misal laki-laki, kromosom X dan X itu perempuan, dan masih banyak lagi.